Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nahdlatul Ulum dengan NIM 21044501019. Nah, di video kali ini saya akan melakukan skenario dialog, yaitu dengan pendekatan gestal menggunakan teknik kursi kosong. Nah, langsung saja kita simak yuk videonya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Mari masuk, silahkan duduk. Iya, Bu, terima kasih. Nah, kamu, Nak Rara, kan anak siswa kelas 7-11 itu? Iya, Bu, saya Rara, Bu, siswa kelas 7-11. Nah, Nak Rara, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Bagaimana tadi pelajarannya di kelas? Apakah lancar? Lancar-lancar saja, Bu. Tadi belajar apa? Matematika, Bu. Oh, Pak Suparman ya? Iya, Bu, Pak Suparman. Oh, baik. Nah, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau Bapak? Baik juga. Oh ya, baik. Nah, di sini tujuan Ibu memanggil kamu ke BK karena kata wali kelas kamu akhir-akhir ini dia melihat kamu berubah, kamu sering menyindir di kelas dan tidak bersemangat dalam melakukan pembelajaran. Apakah ada masalah yang Nak Rara alami? Ibu saya menceritakan masalah yang saya alami yang membuat saya sedih. Nah, baik. Sebelum Nak Rara menceritakan apa yang menjadi masalah dari Nak Rara ini, Ibu akan menyepakati alokasi waktu terlebih dahulu kepada Nak Rara. Kita akan melakukan konseling individual ini selama 30 menit. Bagaimana? Apakah Nak Rara setuju? Ya, Bu, saya setuju. Saya rasa 30 menit itu sudah cukup, namun saya ragu-ragu untuk menceritakan masalah saya pada Ibu. Nah, Nak Rara ini tidak usah ragu-ragu karena di dalam BK kita mempunyai asas kerahasiaan, yaitu dimana apapun masalah yang Nak Rara ceritakan ini tidak akan keluar dari ruang BK ini atau tidak akan diketahui selain dari kita berdua. Adapun di dalam BK ada asas keterbukaan, jadi Nak Rara ini harus menceritakan apa semua yang menjadi masalah Nak Rara ini tanpa ada yang ditutupi atau yang disembunyikan ya, Nak. Ya, begitu ya, Bu. Baiklah, saya tidak akan ragu lagi untuk menjelaskan masalah serta saya akan terbuka dan tidak ada yang akan saya tutup, Ibu. Ya, Nak. Baik. Selanjutnya silahkan ceritakan apa sih yang menjadi masalah Nak Rara ini. Sejujurnya saya bingung, Bu. Saya bingung harus mulai menceritakan permasalahan ini dari mana, karena permasalahan ini baru saja terjadi. Baru saja terjadi? Tentunya kamu pasti merasa sangat sedih ya. Iya, Bu, benar, itu yang saya rasakan saat ini. Nah, Nak Rara, Ibu bisa mengerti perasaan kamu, Nak. Nah, di sini coba kamu ceritakan apa sih yang menjadi persoalan kamu. Ayah dan ibu saya adalah orang yang seharusnya mendampingi masa-masa usia saya saat beranjak dewasa. Seharusnya mereka adalah orang yang dapat membantu saya dalam menghadapi masalah-masalah saya di saat usia saya masih labil seperti ini. Tapi justru saya dihadapkan kenyataan bahwa kedua orang tua saya adalah penyumbang masalah terbesar sepanjang perjalanan hidup saya. Penyumbang masalah terbesar? Bagaimana itu maksudnya? Sebuah keputusan berat harus saya terima, hampir tak sanggup saya hadapi. Setiap malam saya harus mendengar pertengkaran dari mereka.
tidak jarang mendengar kata-kata kotor yang keluar dari mulut ayah saya, dan ibu saya hanya bisa pasrah dan menangis sejadi-jadinya. Sebagai anak yang tak tahu harus bagaimana, saya anak tunggal dan yang tidak mempunyai saudara untuk berbagi cerita, jadi saya pendam saja masalah saya, Bu. Nah, lalu bagaimana? Saya tidak mau kalau orang tua saya tidak harmonis. Saya tidak mau disebut sebagai anak korban atau sebagai broken home. Itulah mengapa sekarang saya menjadi murung dan penyendiri, Bu. Tenang ya, Nak. Permasalahan itulah yang membuat sifat saya menjadi berubah, Bu. Dimana saya dulunya sebagai ceria, aktif dan mudah bergaul, sekarang tenang ya Nak Rara. Ya, Bu. Nah, baiklah, Ibu memahami bagaimana kondisi kamu sekarang. Tentunya kamu tidak mudah menjalaninya, apalagi di umur kamu yang sekarang. Akan tetapi kamu harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan kamu. Dan cara untuk menenangkan diri kamu bukanlah menjadi penyendiri di kelas, apalagi berdampak pada penurunan prestasi belajar kamu di kelas ya, Nak. Ya, Bu. Nah, baiklah Nak Rara, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, Nak Rara tadi mengatakan bahwa Nak Rara memiliki penurunan prestasi belajar pada semester sekarang karena ada masalah perceraian dari orang tua kamu, dan kamu harus menerima keadaan bahwa itulah yang menjadi masalah terberat kamu di usia kamu yang baru beranjak dewasa ini. Namun pertanyaan Ibu, ya dimanakah atau apakah permasalahan yang paling penting dan yang selalu menjadi dan selalu mengganggu pikiran Nak Rara? Sebenarnya ya semua, karena permasalahan ini benar-benar membuat saya terbebani. Tetapi memang yang paling penting sebenarnya adalah masalah yang berkaitan dengan rasa malu saya, Bu. Keadaan ini sungguh membuat saya takut. Mungkin perceraian adalah jalan terbaik untuk orang tua saya. Saya memang sudah terlanjur sakit hati terhadap perilaku ayah saya terhadap ibu saya. Tapi tak seharusnya saya membenci beliau. Biar bagaimanapun dia adalah ayah saya, Bu. Nah, setelah Ibu mendengarkan permasalahan dari Nak Rara ini, Ibu akan menggunakan teknik atau metode kursi kosong atau empty chair, di mana Nak Rara akan berdiri di depan dan Ibu akan mengambil kursi dan menaruhnya di depan Nak Rara. Ibu menggunakan metode atau teknik ini. Nak Rara ini menganggap orang tua Nak Rara duduk di kursi ini, dan Nak Rara mengungkapkan semua perasaan Nak Rara kepada orang tua Nak Rara. Semua yang Rara anggap menjadi sebuah beban, silahkan Nak Rara luapkan agar Nak Rara menjadi atau beban Nak Rara ini menjadi ringan, dan Nak Rara ini menjadi lega setelah meluapkan semua apa yang ingin dibicarakan kepada Nak Rara ini. Nah, begitu ya tadi metodenya Nak Rara. Jadi saya berdiri di depan kursi, ya Nak Rara silakan berdiri. Ibu, ayah, saya malu atas perceraian ibu dan ayah ini. Ibu tahu akibatnya. Saya menjadi lebih pemurung dan menyendiri di kelas. Saya tidak tahu harus bagaimana. Guru saya berkata prestasi belajar saya menurun semester ini. Ibu tahu apa akibatnya? Itu dikarenakan karena ibu dan ayah selalu bertengkar. Ibu dan ayah selalu saja ribut. Saya bingung harus bagaimana. Saya sosok anak tunggal. Saya tidak tahu harus menceritakan masalah yang saya hadapi ini ke siapa. Saya harus bagaimana. Saya sangat bingung untuk keluar dari masalah yang saya hadapi ini. Di sekolah saya menjadi penyendiri. Teman-teman saya bingung. Karena saya dulunya sosok yang sangat ceria. Saya yang sangat riang gembira bermain bersama teman-teman. Sekarang saya menjadi pemurung. Saya menjadi pendiam di kelas. Namun di sisi lain, kasus perceraian ayah dan ibu ini tidak bisa saya ikut campuri. Namun yang saya minta di sini hak saya sebagai anak. Saya hanya butuh kasih sayang yang harmonis seperti waktu ibu dan ayah masih bersama.
Saya tidak tahu harus mengungkapkan perasaan saya ke siapa, saya tidak tahu harus menceritakan masalah saya ke siapa. Jadi saya hanya butuh sosok ibu dan ayah untuk terus berada di samping saya. Sudah, Bu. Nah, baiknya, apakah Nara sudah merasa lega dari Nara menggunakan teknik kursi kosong ini? Ya, Bu, saya sudah lega. Baik. Nah, Nara setelah tadi menggunakan teknik kursi kosong, apakah Nara ini sudah meluapkan dan sudah lega setelah melakukan teknik tersebut? Iya, Bu. Nah, baik, coba sekarang Nara pikirkan dan renungkan dari hal ini. Kamu masih diberi kesempatan untuk dapat memiliki orang tua oleh Tuhan walaupun di ambang perceraian. Nah, bukanlah hal itu sangat luar biasa. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memiliki kedua orang tua. Banyak anak-anak di luar sana yang tidak memiliki ayah dan ibu disebabkan dari berbagai faktor. Tetapi tidak demikian halnya denganmu. Kamu masih dapat merasakan curahan kasih sayang dari seorang ibu dan ayah. Harap iya, Bu, apa yang disampaikan itu benar. Nah, Ibu yakin jika kamu berusaha semaksimal mungkin, kamu akan dapat mencapai tujuan dan mewujudkan cita-cita kamu. Kamu jangan merasa malu kepada teman-teman kamu, ya nak. Teruslah berusaha dan biasakan menyesuaikan diri dengan lingkungan kamu. Dan kamu juga harus berkonsentrasi dalam melakukan pembelajaran kamu di kelas. Jangan sampai masalah seperti masalah kemarin kamu penurunan belajar kamu menurun disebabkan karena adanya perceraian dari orang tua kamu, ya nak. Nah, jadi kamu sudah menyadari, kalau boleh tahu sekarang perasaan apa yang kamu alami? Perasaan mengenai keadaan saya sekarang yang sangat berubah, Bu. Yaitu harusnya saya fokus dan aktif di kelas seperti pada semester sebelumnya, dan tidak membuat diri saya menjauh dari teman-teman. Harus lebih meningkatkan potensi belajar saya agar tidak menurun. Nah, jadi sekarang kamu mulai sadar setelah tadi Ibu menyuruh kamu meluangkan apa sih yang menjadi beban kamu melalui metode kursi kosong ini. Iya, Bu, benar. Baiklah, kalau seperti itu, lalu bagaimana menurut kamu untuk solusi ke depannya mengenai prestasi belajar kamu yang sebelumnya menurun? Saya ke depannya akan mengintrospeksi diri terlebih dahulu atas permasalahan saya ini. Saya yakin saya pasti bisa berhasil dan dapat meningkatkan prestasi belajar saya kembali. Karena saya tahu setiap manusia itu pasti mengalami suatu masalah. Saya tidak menjadikan masalah ini sebagai kemindaran saya, dan harus jadikan cambuk untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, baiklah nak, itu merupakan solusi yang sangat-sangat bagus dan kamu harus menerapkannya pada saat ini supaya nantinya kamu bisa lebih meningkatkan prestasi belajar kamu di kelas dan tidak menjadi penyendiri lagi. Kamu harus mulai bersosialisasi lagi, berinteraksi lagi dengan teman sebaya kamu, dan tidak usah merasa malu lagi, ya nak, dan harus lebih fokus dalam melakukan pembelajaran agar prestasi belajar kamu di semester kemarin sama kembali pada semester ini. Ya, Bu. Nah, Ibu sangat berharap kamu bisa bersungguh-sungguh untuk meningkatkan prestasi belajar kamu agar tidak menurun, dan harus menerima semua dengan ikhlas apa yang sudah menjadi masalah kamu, karena kamu tahu juga pasti apapun yang menjadi masalah kamu tidak akan diuji ketika kamu tidak bisa melewati hal tersebut. Nah, di sini Ibu ingin memberikan semangat kepada Nak Rara untuk terus belajar dan menggapai cita-cita Nak Rara.
begitu ya nak. Nah, setelah masalah tadi, apakah ada masalah yang ingin Rara ceritakan kepada ibu? Tidak ada Bu, mungkin masalah itu saja Bu. Nah baik, kalau seperti itu proses konseling ini ibu akhiri. Jadi ketika kedepannya Rara ini mempunyai masalah, jangan sungkan-sungkan untuk masuk ke ruang BK ini lagi dan membicarakan semua masalah ataupun apa yang menjadi masalah anak Rara. Nanti ibu akan siap mendengarkannya, dan jika anak Rara ini meminta solusi, ibu akan insya Allah ibu akan memberikan solusi kepada anak Rara. Baik Bu, terima kasih banyak karena sudah membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini. Sekarang beban yang saya rasakan jauh lebih berkurang dan saya sudah merasa lega Bu. Nah, iya nak, baiklah, alhamdulillah kalau begitu, kalau kamu sudah merasa lega. Ya Bu, kalau gitu saya pamit ke kelas dulu Bu, karena masih ada mata pelajaran yang harus saya ikuti. Oh iya nak, kamu harus belajar dengan rajin ya nak. Nah, silakan kembali ke kelasnya nak. Silakan nak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, nah hati-hati ya. Ya Bu. Nah baik, itu tadi video mengenai pendekatan Gestalt kursi kosong. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua ya. Terima kasih, dadah.